Sunan Giri dikenal sebagai seorang wali songo yang menyebarkan Islam di Gresik, Jawa Timur. Memegang peranan penting dalam penyiaran Islam di tanah air. Kemasyhurannya sebagai mubalik terkenal, mulai dari rakyat biasa sampai para petinggi istana kerajaan Majapahit. Selain itu, beliau juga merupakan pendiri kerajaan Islam pertama Giri Kedaton di Jawa Timur, bergelar Prabu Satmata atau Sultan Abdul Faqih. Sunan Giri juga mempunyai panggilan nama yang lain, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan, Banyuwangi pada tahun 1442 Masehi. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu, seorang putri bangsawan dari wilayah kerajaan Blambangan. Sementara ayahnya bernama Prabu Anom atau Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Dari silsilahnya, Sunan Giri merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari keturunan putri Nabi Sayyidah Fatimah, kemudian cucunya Husain hingga Maulana Ishaq, dan keturunan ke-23 Muhammad Ainul Yakin atau Sunan Giri. Perselisihan antara ayah dan kakek Sunan Giri atau Prabu Anom dengan Prabu Menak Sembuyu terjadi pada saat usia kandungan Dewi Sekardadu baru berumur 3 bulan. Perselisihan tersebut bermuara pada janji yang sebelumnya telah disetujui Prabu Menak Sembuyu untuk menerima 2 syarat lain. Selain memberikan separuh kerajaan dan menikahi Dewi Sekardadu, apabila Prabu Anom berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu yang saat itu sakit keras, yakni kebebasan untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Blambangan dan kesediaan Prabu Menak Sembuyu masuk agama Islam. Pada saat mendengar putrinya hamil, Prabu Menak Sembuyu menggelar pesta besar-besaran dengan tradisi agama Hindu. Prabu Menak Sembuyu berkata, "Kalau demikian halnya, maka saya akan pergi begawan bertapa. Adapun kerajaan dan isinya, saya serahkan kepada kalian berdua." Prabu Anom Maulana Ishaq menjawab, "Sebaiknya Bapak terlebih dahulu menepati janjinya untuk memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat disaksikan oleh para pembesar kerajaan yang hadir di tempat ini." Prabu Menak Sembuyu terdiam dan kemudian berkata, "Wahai Prabu Anom, hal itu tidaklah usah dibahas. Mintalah sesuka hatimu. Saya akan menyerahkan seluruh kerajaan ini kepadamu, asalkan bukan yang satu itu masuk Islam." Prabu Anom Maulana Ishaq menjawab dengan tegas, "Kalau demikian halnya, berarti sang Prabu tidak menepati janji." Mendengar ucapan tegas dari menantunya, Prabu Menak Sembuyu tersinggung dengan teguran tersebut, serta balik mengeluarkan kata-kata yang tegas, keras, dan kasar kepada Prabu Anom Maulana Ishaq. Tapi alangkah terkejutnya, usai berkata kasar, saat itu juga Prabu Menak Sembuyu tersungkur pingsan. Para hadirin dan punggawa kerajaan menjadi bingung, kacau balau, dan panik. Setelah menyaksikan dan mendengarkan kebohongan Prabu Menak Sembuyu, Prabu Anom atau Maulana Ishaq memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Blambangan dengan melalui darat. Sementara istrinya Dewi Sekardadu yang saat itu masih mengandung ditinggalkan di kerajaan Blambangan bersama ayahnya Prabu Menak Sembuyu. Sepeninggal Prabu Anom, diriwayatkan kerajaan Blambangan dan rakyatnya ditimpa wabah berkepanjangan yang membuat Prabu Menak Sembuyu ketakutan
dan meminta nasihat dari Patih Bajul Senggoro. Prabu Menaksembuyuh selanjutnya memberikan perintah kepada Patih Bajul Senggoro untuk membunuh bayi dalam kandungan Dewi Sekardadu setelah bayi tersebut lahir. Prabu Menaksembuyuh menyebutkan pembunuhan cucunya, bayi yang kelak bernama Sunan Giri tersebut, sebagai jalan untuk menghilangkan wabah di kerajaan Blambangan. Kalau anak tersebut lahir, maka hendaklah dibunuh. Sedangkan pelaksanaannya terserah pada Patih sepenuhnya. Biarlah aku kehilangan cucu yang pertama dan satu-satunya ini, asalkan keadaan kerajaan menjadi aman tentram, tidak dilanda wabah seperti ini. Sunan Giri dilahirkan dalam situasi yang kurang mendukung. Kelahiran Sunan Giri dianggap oleh rakyat Blambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Kelahirannya disambut oleh Prabu Menaksembuyuh kakeknya dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya, ia memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkan bayi Sunan Giri ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu, ibu sang bayi. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja ia lahirkan. Siang dan malam dan hari berganti hari menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Akhirnya, Dewi Sekardadu pun meninggal dalam pencariannya. Peti besi berisi bayi itu berombang-ambing ombak laut terbawa hingga ke tengah lautan. Peti itu bercahaya, berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Awak kapal itu pun kemudian menghampiri, mengambil dan membuka peti yang bersinar itu. Awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Mereka pun memutar haluan kembali ke Pulau Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinatih, seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Nyai Gede Pinatih keheranan dan sangat menyukai bayi itu dan mengangkatnya sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudro. Saat mulai remaja, di usianya yang ke-12 tahun, Joko Samudro dibawa ibu angkatnya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Oleh Sunan Ampel, nama Joko Samudro diganti menjadi Raden Paku. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirim Raden Paku bersama Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Disinilah Raden Paku mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya, Raden Paku berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahandanya. Dengan bertafakur dan meminta perlindungan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaan jenis tanahnya. Dan ternyata memang benar sama dengan tanah yang diberikan ayahnya. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren Giri di sebuah perbukitan di Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di Gresik, Jawa Timur. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri.
Di sanalah Sunan Giri belajar mengenai ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Ia diberikan gelar Maulana Ainul Yakin karena kecerdasannya menyerap ilmu agama. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Sunan Giri berangkat ke Tanah Suci. Dalam perjalanannya, ia menyempatkan diri untuk menemui Syekh Maulana Ishak, ayahnya di Aceh. Oleh sang ayah, Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan diberikan pesan untuk membangun sebuah pondok pesantren di daerah Gresik. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri juga sempat menjalankan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya. Tak hanya wilayah di Jawa, ia juga menjangkau daerah-daerah lain, salah satunya adalah Makassar. Sunan Giri memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam lebih luas lagi. Teringat pesan sang ayah, Sunan Giri pun memutuskan untuk mendirikan pesantrennya sendiri yang diberi nama Pesantren Giri Kedaton. Giri Kedaton didirikan di sebuah perbukitan di Gresik pada tahun 1487 Masehi. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri kemudian mendapatkan gelar baru, yaitu Prabu Satmata. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas itu, Raden Paku mendapatkan julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Pengaruh pesantren Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan yang disebut Giri Kedaton. Kerajaan Giri Kedaton menguasai daerah Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi dengan penguasa yang bergelar Susuhunan pada abad ke-15 hingga ke-17. Sampai akhirnya ditumbangkan oleh Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1636 Masehi, dan penguasa Giri bergelar menjadi Panembahan. Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau kemudian dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Sunan Giri memanfaatkan kesenian untuk menyiarkan agama Islam. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan, jor, gula ganti, dan cublak suweng, serta beberapa gending lagu instrumen Jawa seperti Asmorodono dan Pucung. Cublak cublak suweng, suwenge teng kelenter, mambu ketudung kudel, Pak Gempong lera-lere, sopo guyu delekake, sirpong telekopong, sirpong telekopong. Salah satu contoh karya Sunan Giri Cublak-Cublak Suweng diciptakan pada tahun 1442 Masehi dan sering digunakan dalam permainan anak-anak. Arti dari syair lagu tersebut adalah Cublak-Cublak Suweng. Cublak Suweng berarti tempat anting. Syair ini menggambarkan tempat yang berharga atau harta abadi. Suwenge teng gelenter, artinya anting yang berserakan.
berarti harta yang berharga itu sudah ada dan berserakan atau bertebaran di bumi atau di sekitar kita. Mambu ketundung kudel. Kudel berarti anak kerbau yang melambangkan orang bodoh, yang berarti orang yang bodoh mencari harta dengan keserakahan. Pak Gempong lera-lere berarti gambaran Bapak Ompong menengok ke kanan dan ke kiri. Dimaksudkan sebagai orang yang merasa gelisah atau kebingungan karena harta duniawi yang dimilikinya bukan harta abadi atau bukan kebahagiaan sejati. Sopo guyu ndelikake berarti siapa yang tertawa, dialah yang menyembunyikan. Bermakna orang yang bijaksana yang menemukan kebahagiaan sejati, yang bisa tersenyum atau tertawa dalam menjalani hidup. Sirpong telekopong. Sir berarti hati nurani, dan telekopong berarti kedelai yang kosong. Bermakna hati nurani yang kosong, yaitu untuk mencapai kebahagiaan sejati harus menghindari keserakahan pada harta duniawi. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang mencari harta, janganlah menuruti hawa nafsu, melainkan hasil dan semuanya kembali ke hati nurani yang bersih, tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu. Dengan hati nurani akan lebih mudah menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat jalan hingga lupa akan akhirat. Dari segi kultural, lagu dolanan Cublak-Cublak Suweng dapat memberikan ajaran kepada anak agar tidak menuruti hawa nafsu, menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan orang tua. Nilai moral yang terkandung dalam lirik lagu dolanan Cublak-Cublak Suweng yaitu ajaran moral hubungan manusia dengan Tuhan, ajaran moral hubungan manusia dengan manusia, ajaran moral hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan ajaran moral hubungan manusia dengan alam. Untuk mencapai kebahagiaan yang sejati, harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Wallahu a'lam bishawab.